Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsuddin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita Tumbal Kakak Iparku part 5 ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Pagi itu Maira dan Gibran bersiap untuk ke rumah Darko. Setelah keduanya sarapan bersama, Gibran mengajak Maira untuk segera berangkat. Keduanya pun masuk ke dalam mobil dan supir menjalankan mobilnya meninggalkan rumah besar itu. Sangat terlihat Maira jadi kaku dan tegang saat satu mobil bersama Gibran. Maira pun duduk memojok ke samping dengan pandangan yang terus ke samping melihat pemandangan di luar sana. Sementara Gibran dengan santainya menikmati ketegangan. "Maira, sudah berapa lama kamu tinggal bersama kakakmu?" tanya Gibran memecah kesunyian. "3 tahun, Tuan. Sementara Kak Maira menikah dengan Darko," jawab Maira. "Kamu tahu pekerjaan kakak iparmu?" tanya Gibran. "Tidak tahu, Tuan. Kak Mira dan Kak Darko jarang di rumah. Mereka hanya sebentar pulang lalu pergi lagi. Kadang malam pun mereka tidak pulang," jawab Maira dengan apa adanya. "Jadi kamu di rumah sama siapa?" tanya Gibran. "Sendirian, Tuan, tapi di komplek itu cukup aman karena ada satpam," jawab Maira. Jadi Darko merahasiakan semuanya dari Maira. Bahkan dia menjual istrinya kepada pria hidung belang pun Maira tidak tahu. Batin Gibran saat itu. Tak lama kemudian mobil mereka sampai di rumah Darko. Saat Maira turun dari mobil, Mira kakaknya tengah membukakan pintu rumah dan sudah terlihat sangat rapi. "Maira? Kak Mira?" ucap Maira yang langsung berlari memeluk kakaknya. "Kamu nggak apa-apa kan, Ra?" ucap Mira. "Aku nggak apa-apa, Kak. Kak Mira sudah sembuh lukanya," tanya Maira. "Luka? Oh, sudahlah, jangan difikirkan lagi," ucap Maira. Gibran pun keluar dari mobilnya dan Mira sempat kaget melihat kehadiran Gibran saat itu. "Dia siapa, Ra?" tanya Mira. "Nanti aku jelasin di dalam ya, Kak. Lebih baik kita masuk ke dalam rumah," ucap Maira. Lalu Maira membuka kembali pintu rumah dan mereka masuk ke dalam. "Tuan, silakan duduk. Kenalkan, ini kakak saya Miranti dan Kak Mira. Ini Tuan Gibran, bosnya Maira di tempat Maira kerja," ucap Maira. Maira pun tersenyum tipis dan memperkenalkan dirinya. Sementara Gibran nampak biasa saja dan hanya menyebut nama. Setelah itu Mira mengajak Maira ke dalam. "Tuan, tunggu sebentar ya. Saya ke dalam dulu mau sekalian ambil bukunya," ucap Maira membengkuk dan meninggalkan Gibran di ruang tamu. Begitu Maira masuk ke dalam kamarnya, Mira pun segera mengunci pintu kamar dan mencerca sebagai pertanyaan kepada adiknya. "Maira, kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak disiksa kan? Kamu masih gadis kan?" jawab pertanyaan kakak, ucap Mira. Maira sempat bengong dan bingung menjawab dari mana. "Kak, Maira nggak diapa-apain, Kak. Maira nggak disiksa dan Maira masih virgin. Nggak ada orang yang menyentuh Maira. Justru Tuan Gibran itu sangat baik sama Maira, Kak. Kak Mira nggak disiksa lagi kan sama Kak Darko. Waktu itu Kak Darko kasih Maira foto kakak yang banyak luka lebam. Maira kasihan sama Kak Mira," ucap Maira yang kemudian ia menangis. "Kakak nggak apa-apa, Dik. Yang terpenting sekarang kamu baik-baik aja. Ingat ucapan Kak Mira, jangan pernah kamu berikan mahkotamu kepada pria manapun selain suamimu. Jangan mudah percaya kepada pria. Mereka hanya manis saat itu, tapi setelah dia mendapatkan semua, maka dia akan membuangmu," ucap Mira dengan menangis biru. Mira tidak ingin adiknya
mengalami nasib yang sama seperti dirinya. Menikahi pria yang malah menjual dirinya kepada pria lain, rasanya Mira sudah tidak kuat lagi hidup bersama Darko. Namun ketika dia meminta cerai, Darko tidak pernah mau menyetujuinya. Baginya Mira adalah tambang emasnya. Hampir saja Mira berpikir mengakhiri hidupnya. Jika saja dia tidak ingin dengan adiknya yang pasti akan sangat sedih. Kau tahu Mira, Kak Darko sudah menjualmu kepada pria itu, ucap Mira. Apa? Jadi Kak Darko menjual Mira kepada Tuan Gibran? Tanya Mira. Iya, dia menjualmu, Dik, ucap Mira. Mira sangat kaget mendengar ucapan kakaknya. Dia baru tahu jika dirinya sudah dijual oleh kakak iparnya. Jadi Mira budak, Kak. Mira menjadi budak, ucap Mira pilu. Mira hanya bisa mengangguk dengan derayan air mata. Sementara Mira sangat terpukul dengan kenyataan yang diketahuinya. Mira bingung dengan apa yang dilakukan selanjutnya. Namun kemudian ia berpikir mengembalikan uang Gibran yang diberikan kepada kakak iparnya. Aku bukan budak, aku harus lepas dari Tuan Gibran, batin Mira saat itu. Setelah tangisan keduanya, Mira menghapus air matanya dan mengambil buku-buku agamanya untuk Gibran. Mira pun juga ikut keluar dari kamar Mira. Kemudian mereka berjalan menuju ruang tamu. Maaf Tuan, karena membuat Anda menunggu terlalu lama, ucap Mira dengan menunduk. Nggak masalah, ayo kita pergi sekarang, ucap Gibran. Gibran beranjak dan keluar lebih dulu. Dirinya merasa tidak nyaman saat melihat Mira yang menatapnya dengan tatapan tidak suka. Lalu Mira pamit kepada Mira dan pergi meninggalkannya. Mira masuk ke dalam mobil Gibran dan supir menjalankan mobilnya meninggalkan rumah itu. Gibran melihat Mira yang terlihat murung, wajahnya merah dan matanya sembab. Gibran ingin sekali bertanya, namun lidahnya keluh. Tapi rasanya penasaran melebihi segalanya. Sementara Mira lebih memilih diam dan berpikir bagaimana caranya membalikan uang Gibran. Sementara dirinya sendiri tidak tahu berapa uang yang diberikan kepada Darko atas dirinya. Begitu sampai di rumah besar, Gibran keduanya turun dari mobil. Lalu Gibran menyuruh Mira menaruh bukunya di kamar Gibran. Awalnya Gibran tidak ingin menyusul, tapi karena dorongan rasa penasaran, akhirnya Gibran berlari dan mengejar Mira ke atas. Saat itu Mira baru saja meletakkan paper bag berisi bukunya di atas meja. Mira, Tuan, ucap Mira kemudian menunduk. Aku ingin bertanya sama kamu, ucap Gibran. Apa Tuan? Tanya Mira. Kamu kenapa menangis? Ada masalah apa? Tanya Gibran. Tidak ada Tuan, saya hanya kangen saja dengan Kak Mira, jawab Mira. Kamu bohong. Jika tidak ada masalah, kenapa kamu menghindar dari saya? Tanya Gibran. Pantaskah saya bersikap seperti itu Tuan? Sedangkan saya hanya budak Anda, ucap Mira. Maksud kamu? Tanya Gibran. Bukankah Tuan sudah membeli saya dari Kak Darko? Tanya Mira. Bagaimana kamu tahu? Apa Mira yang beritahumu? Tanya Gibran. Mira mengangguk tanda mengiyakan. Kalau boleh tahu, berapa Kak Darko menjual saya? Dan kenapa Anda membeli saya Tuan? Tanya Mira. Sungguh ini adalah pertanyaan yang sangat sulit dijawab oleh Gibran. Dia tidak ingin melukai hati Mira, tapi sangat sulit untuk dikatakan. Tuan, saya mohon jawab pertanyaan saya, ucap Mira. 10 miliar, jawab Gibran dengan bibir bergetar saat mengatakan, sementara Mira begitu shock dengan nominal yang dia dengar. Kenapa Anda mau membeli saya Tuan? Tanya Mira dengan derayan air mata.
Karena saya menginginkan kamu, Maira, ucap Gibran sedikit gagu. Apa yang Anda inginkan dari saya? Bahkan saya hanya gadis miskin yang tidak punya apa-apa, Tuan, ucap Maira yang lemas dan jatuh ke lantai. Gibran pun mendekat dan mengangkatkan lengan Maira dan membuatnya duduk di tepian tempat tidur Gibran. Saya tidak melihat itu, kebaikan kamu yang sudah membuat saya melakukan ini. Kamu ingat waktu itu, kamu berada di rumah kosong bersama pria berpakaian serba hitam dan tangannya berdarah. Itu aku, Maira, ucap Gibran. Maira mengingat kembali kejadian itu beberapa waktu lalu. Terima kasih karena sudah menolongku, ucap Gibran. Aku tidak melakukan apa-apa, Tuan, dan karena Anda sudah membeli saya dari Kak Darko, maka saya adalah budak Anda, ucap Maira. Sudahlah, jangan terlalu difikirkan soal itu. Yang terpenting sekarang kamu sudah aman di sini, ucap Gibran. Terima kasih, Tuan. Saya akan berbakti kepada Tuan Gibran, jawab Maira. Maira menyeka air matanya, kemudian ia bangkit dan membungkuk kepada Tuan Gibran. Gibran pun tersenyum saat melihat Maira tidak menangis lagi. Apa ada lagi yang Anda butuhkan, Tuan? Tanya Maira. Tidak, setelah ini saya mau ke kantor. Bukumu saya pinjam ya, ucap Gibran. Silahkan, Tuan, ucap Maira. Kemudian Maira menyiapkan pakaian Gibran untuk ke kantor. Lalu Maira keluar dan menunggunya di depan pintu. Tak lama kemudian Gibran keluar dari kamarnya dengan sudah berpakaian rapi. Maira pun mengantar keberangkatan Gibran sampai di depan rumah. Nanti saya pulangnya sore, kamu tidak perlu menyiapkan makan siang untuk saya, ucap Gibran. Baik, Tuan, ucap Maira. Assalamualaikum, ucap Gibran sedikit terbata mengucapkannya. Waalaikumsalam, jawab Maira. Mobil berjalan meninggalkan rumah besar itu. Kemudian Maira masuk ke dalam rumah, terbesit rasa bahagia saat mendengar Gibran mengucap salam untuk pertama kali di telinganya. Itulah sahabat cerita dari Tumbal Kakak Iparku Part 5 dengan judul Kenyataan Pahit. Ditunggu part selanjutnya. Oke.